Jadi ini juga berkaitan erat dengan mata kuliah kita. Kita akan mencoba melihat fenomena internasional yang ternyata itu berdampak loh di kehidupan kita, gitu. Nah, yang sedang hit saat ini adalah isu internasional yang berkaitan dengan kenaikan harga minyak dunia. Nah, kita sepakat ya bahwa ini benar-benar terjadi, ya, sepakat ya. Kenapa harga minyak dunia itu bisa mengalami kenaikan? Karena adanya isu ya, masih isu ini ya, belum terjadi benar-benar perang, tapi ada isu perang dunia antara Iran dan Amerika Serikat, yang mana itu terjadinya di mana? Yang jauh dari lokasi kita di negara Indonesia ini kan jauh nih letaknya, tapi ternyata kita juga mengalami dampak dari sesuatu yang terjadi di internasional sana. Sebenarnya isu internasional itu tidak hanya perang dunia saja atau isu-isu terkait dengan perang dunia dan perpecahan perdamaian dunia. Bisa juga berupa krisis atau perubahan iklim, bisa juga berupa kasus-kasus kekeringan di Afrika ataupun kepunahan beberapa biodiversitas di dunia. Itu juga termasuk dalam isu-isu internasional yang ada atau itu tuh terjadi di luar negara kita, tapi kita ikut berdampak gitu. Nah, hari ini kita akan fokus di isu internasional kenaikan harga minyak dunia saja, yang mana isu internasional ini berdampak pada lokal atau kehidupan kita. Nah, yang terjadi saat ini harga BBM itu relatif stabil, ya enggak? Kita masih mengalami harga Pertalite 10.000, harga Pertamax 12.300. Meski sudah ada kenaikan di Pertamax Dex, Dexlite Turbo yang itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tapi mungkin bagi masyarakat seperti kita menengah ke bawah itu belum terasa banget karena kita biasa pakai Beat. Itu saya maksudnya. Biasa pakai Beat, biasa pakai motor gitu kan, belum terasa banget dengan naiknya harga Pertamax Turbo. Nah, ya anggaplah harga BBM di Indonesia ini masih stabil. Tapi mungkin di beberapa bahan itu mengalami kenaikan. Misalnya apa aja? Plastik. Nah, misalnya ada plastik, ada dan sebagainya ya, bahan-bahan makanan pokok, minyak. Nah, ini mengalami kenaikan. Kenapa harga BBM relatif stabil nih? Tapi kenapa beberapa bahan makanan atau bahan makanan pokok itu mengalami kenaikan? Ada yang mungkin bisa menuliskan hipotesisnya atau dugaan sementara kenapa ini bisa terjadi? Ini kan kontradiktif ya, atau berkebalikan lah. Uang harganya stabil, tapi kok di sini naik sih? Nah, kira-kira dugaan sementara kalian untuk menjawab pertanyaan ini apa? Bisa maju ke depan 2 orang mungkin. Wajah umum bahan pokok. Oke, satu lagi mungkin. Kenapa harga BBM kita relatif stabil tapi di beberapa bahan pokok itu naik? Nah, dugaan sementara kalian apa?
Yang pertama tadi dari Mbak Anissa Solihah, karena salah satu produk turunan langsung dari minyak bumi. Ini dalam hal ini kasusnya spesifik di plastik ya. Mungkin yang lain satu lagi. Oke, terima kasih Mbak Anissa Fitria. Yang kedua, hipotesisnya karena BBM atau bahan bakar minyak itu mendapatkan subsidi dari pemerintah, sementara yang bahan makanan pokok tidak mendapatkan subsidi. Itulah kenapa ini mengalami kenaikan, yang BBM atau bahan bakar minyak relatif stabil. Nah, dari hipotesis ini bisa mungkin kita fokus dulu di yang pertama ya, yang plastik. Nah, kenapa harga BBM bisa mempengaruhi harga plastik, dan itu sangat dekat dengan hidup kita nggak sih? Uang kita beli cilok aja bungkusnya plastik. Kita ya beli apa-apa itu dibungkus plastik. Sabun kita dibungkus plastik. Ciki-ciki kita, makanan kita, snack plastik juga. Deterjen plastik juga, ya kita nggak bisa lepas dari plastik. Nah, ternyata antara plastik dengan minyak bumi itu sangat berkaitan erat. Minyak bumi itu bukan hanya sebatas bahan bakar, atau dia ya lebih lah dari sekedar bahan bakar minyak. Dari satu barel minyak mentah bisa dihasilkan ratusan produk berbeda melalui distilasi fraksional. Ini namanya distilasi fraksional. Dari minyak mentah yang didapatkan dari perut bumi itu dilakukan proses distilasi, kemudian menghasilkan berbagai produk. Kalau rantai karbonnya C1 sampai C4 itu menghasilkan LPG atau gas rumah tangga. Kalau rantai karbonnya C5 sampai C10 maka akan menghasilkan bensin. Kemudian jika rantai karbonnya C5 sampai C12, nah ini akan menghasilkan nafta, di mana nafta ini adalah biji plastik atau bahan utama pembuatan plastik. Kemudian jika rantai karbonnya C11 sampai C20 itu akan menghasilkan solar atau kerosin, dan kalau udah rantai karbonnya C35 lebih akan menghasilkan aspal. Jadi ada begitu banyak produk turunan minyak mentah yang mana ketika harga minyak mentah dunia itu naik, tentu yang produk-produk turunannya juga akan ikut naik. Gitu. Ya, termasuk dalam hal ini yang paling berasa adalah plastik ya. Nah, ini hubungannya minyak bumi dengan plastik kemasan. Jadi dari minyak mentah yang didapatkan dari perut bumi itu dilakukan namanya distilasi nafta. Kemudian dilakukan steam cracking. Kemudian dilanjutkan lagi proses menjadi etilena dan propilena, yang pada akhirnya nanti menjadi LDPE, HDPE, PP, PS, dan PET. Ini tuh macam-macam. Jadi ada plastik kresek, ada plastik yang tin wall, kemudian ada plastik yang untuk wadah makanan, ada plastik yang tebel, gitulah macam-macam. Nah ini beberapa jenis plastik. Nih ada kresek, ada kemasan styrofoam, wadah makanan, botol air, sedotan. Itu adalah produk akhir dari pembuatan plastik gitu. Nah, mengapa harga plastik itu naik meski BBM stabil? BBM itu dalam hal ini contohnya bensin dan solar yang kita pakai sehari-hari ya, atau yang sering dipakai UMKM, atau yang sering dipakai oleh masyarakat kebanyakan. Nah, itu bisa relatif stabil karena disubsidi oleh pemerintah.
Kemudian harga ditetapkan oleh negara yang mengatur sendiri harganya dan tidak langsung ikut pasar dunia. Itu untuk harga bahan bakar minyak, sehingga di Indonesia itu bisa harga minyak atau harga BBM di SPBU itu relatif stabil karena harganya ditentukan oleh negara. Coba dibandingkan dengan Thailand atau Filipina atau Singapura. Kita mungkin pernah melihat berita beberapa waktu yang lalu kalau harga BBM di mana ya yang mencapai 20 ribuan. Entah Singapura, entah Malaysia atau Filipina itu sudah mencapai 20 ribuan lebih gitu. Nah, kemudian itu kalau BBM ya. Kalau plastik atau nafta dalam hal ini itu tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Kemudian harganya mengikuti pasar internasional. Artinya kalau harga internasional itu naik atau harga internasional tinggi, maka ya kita tidak bisa berbuat banyak begitu. Nah, setiap kenaikan Rp10 per barel minyak mentah, maka harga resin plastik bisa naik 5-10%. Bayangkan aja berapa kenaikan harga BBM saat ini gitu. Tentu jadi lebih tinggi kenaikan harga plastiknya. Itulah yang menyebabkan bahkan harga kresek, satu plastik kresek atau satu pak plastik kresek di Wonosobo itu menjadi naik. Itu yang pertama ya, antara BBM stabil dengan harga plastik tadi. Nah, kemudian muncul lagi nih, ini yang lagi hit, katanya Indonesia itu penghasil sawit terbesar di dunia. Tapi kenapa harga minyak goreng di Indonesia tidak rendah gitu, justru naik? Harga minyak sebelum lebaran kemarin itu paling-paling 38, 39, 40. Nah, sekarang ini sudah sampai ada yang 45, ada yang 44, 43 gitu. Itu menandakan bahwa terjadi kenaikan minyak goreng. Padahal Indonesia terkenal sebagai penghasil sawit yang katanya di mana-mana tumbuh sawit gitu kan. Nah, ternyata ini tuh berkaitan dengan internasional juga, berkaitan dengan internasional. Jadi kita di Indonesia punya perkebunan sawit nih, punya perkebunan sawit. Indonesia itu mengekspor hampir 54% sawitnya ke luar negeri. Nah, ketika dijual ke luar negeri itu berarti ikut bursa CPO global atau udah masuk kawasan internasional ya, berarti harganya sudah menyesuaikan harga internasional gitu. Nah, kemudian muncul lagi kebijakan pemerintah baru-baru ini itu menetapkan larangan ekspor. Jadi Indonesia membatasi ekspor CPO ke seluruh dunia. Artinya pasokan CPO internasional itu berkurang, ya nggak sih? Karena Indonesia melarang. Kenapa melarang CPO? Sebagian besar minyak nabati di Indonesia itu dipakai untuk minyak nabati kayak mendukung biosolar, B25, B40 gitu. Nah, maka CPO di dunia itu menurun. Ketika terjadi penurunan supply CPO di dunia, maka harganya akan naik, dan Indonesia ikut kenaikan harga itu. Begitu. Jadi pabrik minyak goreng jadi ini kan ikut naik harganya, yang menyebabkan sampai ke akar rumput atau sampai ke UMKM pasar kita itu juga mengalami dampaknya. Nah, 3 faktor yang mempengaruhi harga CPO global itu tadi ada kebijakan biodiesel B35, B40, pasar ekspor global, dan harga eceran. Kelompok 1 A1, A2. Kelompok 2, mana kelompok 2? B1, B2. Kelompok 3, C1. Kelompok 4, C2. Kelompok 5, D.
Mana ya? Nah, D. Oke ya. Nah, nanti caranya seperti biasanya aja. Jadi satu orang menyampaikan jawabannya, ditanggapi oleh kelompok berikutnya aja lah ya. Dan gampang ya. Ditanggapi oleh kelompok berikutnya. Kemudian ya begitu sampai selesai. Jangan lupa identitasnya ya. Oke. Ya, yang penting alurnya kelompok 1 tanggapin kelompok 2 dan seterusnya. Oke, ini saya kasih instruksi ya. Oke, kita mulai. Oke, sudah berkelompok ya semuanya. Nah, saya beri waktu 10 menit untuk berpikir. Silahkan didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Nah, sekarang mungkin kelompok 1 bisa menyampaikan jawabannya, nanti bisa ditanggapi oleh kelompok berikutnya. Kepada teman yang sedang menyampaikan pendapat bisa berdiri, jangan lupa identitasnya disampaikan. Silakan kelompok 1. Yang pertama itu ada minyak goreng curah per kilogram. Itu harga sebelumnya ada 14.000 dan sesudahnya itu ada 17.500. Kenaikannya itu ada 25%. Dengan kenaikan per harga itu 3.000. 3 komoditas dengan kenaikan harga tertinggi adalah plastik kresek, kemudian kemasan styrofoam, dan yang ketiga adalah cabai merah. Oke, sudah kelompok 1? Ya, silakan bisa ditanggapi kelompok 2. Indonesia itu rata-rata atau dari dulu itu mengimpor dari Amerika, Ibu. Amerika itu suplai pertama ke Indonesia, tetapi dari adanya konflik antara Iran dan Amerika itu mengalami kenaikan. Oke, terima kasih kelompok 2 atas tanggapannya. Bisa dilanjutkan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi. Jika harga global tinggi, produsen lokal lebih tertarik menginspor barangnya, yang menyebabkan pasokan dalam negeri menipis dan harga di pasar Wonosobo ikut juga naik. Nah, itu warga Wonosobo berdampak. Jadi kotak-kotaknya diisi apa? Diisi biaya produksi kemasan plastik dan biaya distribusi meningkat. Ya, produksi dan distribusinya meningkat ya. Terima kasih kelompok 2 atas penyampaian hasil diskusinya. Boleh ditanggapi kelompok 3. Di Jambi itu aja harganya itu bisa mahal, apalagi yang di Wonosobo ya. Jadi mungkin subsidi itu yang membuat harga naik. Oke, terima kasih atas tanggapannya dari kelompok 3. Sekarang hasil diskusinya yang disampaikan. Untuk pertanyaan C1 ya. Ini ada 3 atau 4 yang terdampak di Wonosobo. Oke, itu pendapat hasil diskusi dari kelompok 3. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 4. Silakan hasil diskusinya bisa disampaikan. Jadi tadi kita hanya berfokus tentang bagaimana kenaikan harga plastik dan juga minyak. Namun di sini saya akan menggarisbawahi tentang BBM. Jadi saya jelasin dulu kalau BBM di Indonesia itu punya 3 perusahaan yang nah dari hal ini, apakah kenaikan harga minyak bumi yang melonjak ini dari kasus Perang Dunia berpengaruh terhadap harga BBM dalam 3 jenis perusahaan tersebut? Oke, sudah? Ya, terima kasih atas hasil diskusinya dari kelompok 4. Bisa ditanggapi kelompok 5. Nah, saya izinkan menjawab sependek pengetahuan dari kelompok kami. Itu karena harga BBM sedang naik, maka semua di antara ketiganya itu mengalami kenaikan semua. Jadi di 3 mekanisme penjualan BBM itu bakal naik semua, dan untuk masalah subsidi itu juga bakal disubsidi dari pemerintah. Oke, terima kasih kelompok 5 atas tanggapannya. Bisa dilanjutkan penyampaian hasil diskusi dari kelompok 5. Maka harga barang naik lain juga stabil. Ternyata banyak komoditas dipengaruhi oleh rantai yang berbeda. Oke, itu tanggapan dari kelompok 1 ya. Mungkin ada tambahan lagi, boleh? Yang pertama yaitu satu hal yang selama ini saya salah pahami tentang harga barang, yaitu harga barang tidak selalu terpatok pada naik turunnya harga BBM, tapi nyatanya pada sekarang tidak. Pada sekarang nyatanya harga barang naik tetapi harga BBM tetap stabil. Oke,
Terima kasih kelompok 5 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Bisa tepuk tangan buat kita semua. Nah, tadi sudah ada beberapa jawaban dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, ini kita bahas bareng-bareng terkait dampak nyata siapa yang merasakan dari kenaikan semua ini, entah itu kenaikan harga plastik, harga makanan pokok, harga beberapa bahan. Nah, itu dari data yang tadi kalian olah, itu tertinggi yang mengalami kenaikan adalah plastik kresek ya, karena itu benar-benar produk turunan minyak bumi banget gitu. Jadi meski kita tidak mengalami atau perang itu tidak terjadi di negara kita, tapi efeknya itu bisa sampai ke kantong kita. Nah, kemudian siapa yang paling terdampak atau paling merasakan efek ini? Tadi ada yang menyampaikan pedagang gorengan. Ya jelas itu terdampak. Apalagi pedagang gorengan itu bukan CEO biasanya. Ya, pedagang gorengan itu ya mengambil keuntungan paling berapa sih dari gorengan? Itu kan juga nggak banyak, markup harganya itu nggak bisa banyak. Pedagang gorengan ini ibaratnya dia combo nih, minyak gorengnya naik, bahan bakunya naik, plastiknya naik. Jadi dia malah ya kena hantaman, 3 hantaman sekaligus. Sementara keuntungan yang bisa dia dapatkan tuh nggak banyak. Jadi dia paling terdampak tuh pedagang gorengan. Kemudian pedagang sayur itu juga mengalami ya mirip-mirip lah dengan pedagang gorengan. Mereka juga mengalami dampak ketika harga bahan makanan naik, harga apalagi yang naik, harga plastiknya naik, mereka juga ikut-ikutan sangat terdampak. Ya, mungkin itu adalah salah satu bentuk kita menghemat mungkin ya. Nah, itu berkaitan dengan isu internasional yang tidak bisa lepas dari kita sebagai masyarakat global. Jadi meskipun kita itu warga negara Indonesia, tapi kita adalah bagian dari masyarakat dunia yang kita juga tidak boleh ini ya acuh terhadap isu-isu internasional yang ada begitu. Nah, sebagai bentuk aksi nyata, maka kalian akan saya berikan proyek selama 1 minggu. Minggu depan kita tidak ada pertemuan ya. Minggu depan tidak ada pertemuan. Silahkan memilih 1 aja. Sebenarnya boleh sama, tapi langkah baiknya bisa berbeda. Jadi yang pertama itu kampanye, kemudian bikin tutorial, kemudian bikin voice brief, bikin terus wawancara, ini potret suara pasar, kemudian ini membuat infografis sederhana. Nah, ini bisa kalian lakukan sebagai bentuk aksi nyata kepedulian kalian terhadap isu-isu internasional. Silakan bisa dipilih kalau memungkinkan setiap kelompok berbeda. Ya. Itu. Ini nanti saya bagikan. Di ini juga sudah ada sih sebenarnya, di yang sudah saya bagikan sudah ada. Nah, yang penting dilaksanakan sebaik mungkin. Gitu. Ini akan saya beri waktu selama 1 minggu untuk kalian mengerjakan proyek ini. Ada pertanyaan? Nah, karena ini adalah aksi nyata, maka proses kalian video ini. Jadi ada prosesnya sampai hasil. Itu artinya itu ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu untuk pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas atensinya, atas semangatnya. Kita jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya untuk membahas hal-hal lain yang lebih menarik. Jangan lupa actionnya atau proyeknya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Besok dipresentasikan. Oke, itu aja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.